Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurdiana dan rekan-rekan saya dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint tentang manusia dan nilai-nilai budaya dalam perspektif ilmu Barat dan Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama, perkembangan budaya. Secara umum, perkembangan budaya dilakukan dengan dua cara, yaitu invention dan accommodation. Invention adalah menggali budaya dari luar, sedangkan accommodation adalah menerima budaya luar. Terkait penerimaan budaya, terdapat 3 cara, yaitu yang pertama, absorption atau penyerapan, yaitu penyerapan budaya dan pemikiran dari luar, seperti pemikiran Yunani dan Romawi. Nah, contoh dari peradaban Yunani atau pemikiran Yunani yaitu adalah seni lukis yang mengalami perkembangan pesat dengan ditandai munculnya perspektif visual 3 dimensi. Nah, untuk contoh dari Romawi itu sendiri adalah ditandai dengan gaya bangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, kesenian, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah modification atau modifikasi, yaitu penyesuaian budaya luar sehingga diterima oleh Islam. Contohnya, pembangunan masjid dengan kubah, menara, dan undakan. Nah, yang dimaksud undakan di sini adalah tangga atau tempat yang bertingkat tinggi. Yang ketiga, elimination atau penyaringan, yaitu penyaringan budaya antara diterima atau dikeluarkan apabila bertentangan dengan Islam. Dalam Islam sendiri, dikenal zona-zona kebudayaan, dan masing-masing zona mempunyai ciri sendiri-sendiri. Di antaranya Afrika Utara, Afrika Tengah, Timur Tengah, Turki, Iran, India, Timur Jauh, dan zona Asia Tenggara. Misalnya, kita memiliki kebudayaan Islam Aceh, Jawa, Malaysia, Filipina, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hairunisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Dini Nurdiana. Manusia dalam perspektif nilai-nilai budaya Islam. Manusia dalam perspektif nilai-nilai budaya Islam terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sistem budaya, dan yang kedua, unsur budaya. Sistem budaya terbentuk secara berangsur-angsur sebagai hasil dari upaya atau budidaya manusia untuk merealisasikan kecenderungan dan dorongan-dorongan, serta memenuhi kebutuhan kehidupan secara bersama-sama, sesuai dan serasi dengan lingkungan alam sekitar. Unsur budaya yaitu potensi fitrah atau pembawaan manusia bertumbuh dan berkembang secara terpadu bersama-sama dalam proses kehidupan manusia secara nyata di muka bumi, dan secara bersama pula menyusun suatu sistem budaya dan peradaban suatu masyarakat atau bangsa. Dan selanjutnya, perubahan sosial budaya dalam Islam. Perubahan-perubahan tersebut antara lain: yang pertama, pembentukan kebudayaan Islam dalam ruang dan waktu tertentu. Yang kedua, mengambil unsur-unsur kebudayaan yang telah ada ketika Islam datang. Dan yang ketiga, menggali bahan-bahan kebudayaan Islam dengan mengalihkan atau mengubah unsur-unsur itu sesuai dengan pola cita Islam atau Al-Quran dan Hadis. Jadi, perubahan sesuai dengan pola cita Islam disebut juga Islamisasi atau proses pembentukan kebudayaan Islam di atas kebudayaan yang telah ada. Hal itu dilakukan dengan cara sosialisasi dan enkulturasi dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rifki Rahman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahman dari kelompok 5. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Nabila yang berjudul Manusia dalam Perspektif Nilai-nilai Budaya Barat. 3 hal yang mendominasi budaya Barat. 1. Penghargaan terhadap martabat manusia. Hal ini terdapat pada nilai-nilai seperti demokrasi, institusi sosial, dan kesejahteraan ekonomi. 2. Kebebasan di Barat. Setiap anak dibebaskan untuk berbicara di hadapan orang dewasa dan orang-orang berpakaian menurut selera masing-masing. Bebas mengemukakan pendapat dan tidak diskriminasi. 3. Penciptaan dan pemanfaatan teknologi seperti satelit, televisi, telepon, listrik, dan lain sebagainya. Orang Barat menekankan logika dan ilmu. Orang Barat cenderung aktif dan analisis. Sekian presentasi yang saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyad Maulana Ibrahim. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Rifki. Kesimpulan, berdasarkan uraian tentang manusia dan nilai-nilai budaya dalam perspektif ilmu Barat dan Islam, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan manusia, agama dan budaya jelas tidak berdiri sendiri. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam konteks kehidupan. Agama sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh lingkungan tempat manusia tinggal. Melalui perkembangan budaya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu invention dan accommodation. Yang mencangkup penerimaan budaya juga terdapat 3 cara yang meliputi absorption yang artinya penyerapan, modification, modifikasi, dan elimination atau penyaringan. Kehidupan beragama maupun kehidupan budaya manusia, keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu merupakan potensi fitrah pembawaan manusia. Bertumbuh dan berkembang secara terpadu bersama-sama dalam proses kehidupan manusia secara nyata di muka bumi, dan secara bersama pula menyusun suatu sistem budaya dan peradaban suatu masyarakat atau bangsa. Pembentukan kebudayaan Islam dalam ruang dan waktu tertentu mencangkup unsur-unsur kebudayaan yang telah ada ketika Islam datang dan menjadi bahan-bahan kebudayaan Islam, dengan mengalihkan atau mengubah unsur-unsur itu sesuai dengan pola cita Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.